Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Yesus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam video yang insyaallah dalam pembahasan kali ini timbul sebuah pertanyaan, bagaimana hukum seseorang yang sudah sampai nisab tetapi belum membayar zakat? Apakah itu boleh? Nah, sebelum ke situ kita harus memahami terlebih dahulu gitu ya, syarat wajib zakat. Nah, kemudian terkait dengan orang yang belum membayar zakat itu, apakah orang tersebut mengingkari pembayaran zakat atau mengingkari kewajiban membayar zakat, ataukah sekedar dia mungkin bakhil ya, mungkin dia pelit. Nah, di sini para ulama menjabarkan ya terkait dengan hukum penentang atau hukum orang yang kemudian menentang kewajiban membayar zakat. Ittafaqul ulama bersepakat bahwa orang yang kemudian menentang kewajiban membayar zakat dan mengingkari fardiyahnya atau kewajibannya, fahuwa kafirun bil ijma'. Maka hukumnya orang tersebut adalah masuk dalam kategori orang yang kafir. Li'annahu mukadzibun bil Qur'ani was sunnah. Kenapa? Karena orang ini tadi ya mendustakan kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang kewajiban tersebut. Ma huwa ma'lumun minad din bid darurah. Dan tentunya ya kewajiban zakat ini sudah diketahui oleh masyarakat iman ya, masyarakat umum secara luas. Karena sesuai dengan apa yang datang dari ayat Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka sifat perintah itu berkonsekuensi kewajiban terhadap orang yang beriman yang memenuhi syarat untuk menunaikan zakatnya. Kemudian yang kedua, ada orang yang ya masih meyakini kewajiban untuk membayar zakat, tetapi dia menolak untuk membayarnya. Jadi orang itu masih meyakini bahwa zakat itu adalah sesuatu yang wajib, ya, tetapi orang ini tidak mau membayarnya, gitu ya. Maka ini berbeda hukumnya. Maka kata para ulama seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sini, tarikuha bukhlan yakfuru katarikis shalah kaslan. Jadi orang yang kemudian meninggalkan ya membayar zakat ya karena dia bakhil, karena dia pelit, ya, dia terkena hukum kekufuran di situ. Ya, seperti orang yang meninggalkan sholat karena dia malas. Nah, kemudian ya di situ juga dikuatkan dengan sebuah ayat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ukhuwah fid din, persaudaraan di dalam agama itu ya la tantafi illa bi khurujil insan minal millah. Jadi tidak akan terputus kecuali terputusnya hubungannya dengan agamanya. Nah, seperti itu. Maka kemudian ada konsekuensi yang kemudian harus dibayarkan oleh orang tersebut, apakah dia tetap pada ketidakimanannya terhadap kewajiban zakat, ataukah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada dari kalangan jumhur ulama yang mengatakan bahwa anna min man mana'a az-zakata bukhlan wa min ghairi juhudin li fardiyatiha fa murtakibun li kabirah. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang yang kemudian menentang ya kewajiban zakat karena pelit ya, tetapi tidak menentang tentang kewajibannya. Jadi dia tidak mau mengeluarkan zakat karena pelit saja, bukan karena ada penentangan terhadap kefardiyahannya atau terhadap kewajibannya. Maka dia termasuk orang yang kemudian mendapatkan dosa yang kabirah ya, minal kabair. Jadi itu adalah itsmun azim ya, adalah dosa yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah SAW wafat
ya beberapa orang kaum muslimin yang kemudian pada saat Rasulullah SAW masih sehat, masih ada, beliau masih menunaikan zakat-zakatnya. Tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, maka bahkan mereka menolak kewajiban berzakat. Maka kata Abu Bakar, sungguh aku akan memerangi mereka sampai mereka kembali untuk membayar zakat. Kenapa? Karena iqamis shalah wa ita'iz zakat ini adalah fardiyah yang sama, kewajiban yang sama yang wajib ditunaikan oleh orang yang berislam. Nah, itu diantara hukum beberapa karakter orang yang kemudian menolak kewajiban membayar zakat. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syarat yang kemudian harus kita fahami dan kita ketahui berkaitan dengan siapa sih orang yang kemudian wajib membayar zakat. Nah, kata para ulama la tajibuz zakatu fil amwali illa bisyurut. Jadi tidak wajib hukumnya membayar zakat di dalam harta-harta kita kecuali ada beberapa syarat yang terpenuhi. Nah, di antaranya apa? Di antaranya terbagi menjadi dua hal. Syarat yang ada pada orangnya, dan ada syarat yang ada pada bendanya. Nah, kalau yang pertama, syarat yang ada pada orangnya, yang pertama dikatakan al-hurriyah, yaitu orang yang merdeka. Yaitu orang yang merdeka. Fala tajibuz zakatu 'alal 'abdi. Maka tidak wajib zakat bagi seorang hamba sahaya. Namun pada zaman sekarang ini hamba sahaya sudah tidak ada ya. Sebagian Rasulullah mengatakan hamba sahaya atau abd itu pada masa ini sudah tidak ada. Kalaupun ada, jika seorang hamba sahaya ini memiliki harta, maka si tuannya itulah yang kemudian berkewajiban mengeluarkan zakat si abd ini, yang abd muslim ini. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian didasarkan dari itu perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, laisa fi malil 'abdi zakat hatta yu'tiq. Jadi tidak ada zakat pada harta seorang hamba sampai dia dimerdekakan. Ya, seperti ini dikutip dari Al-Baihaqi dengan sanad sahih seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat bagi orangnya adalah al-Islam. Maka dia harus beragama Islam. Loh gimana Ustaz? Kalau orang yang beragama non-Islam, apakah dia juga dikenai kewajiban zakat gitu ya? Maka fala zakata 'alal kafir bil ijma'. Tidak ada hukum zakat wajib tidak ada kewajiban zakat pada orang yang kafir orang yang kafir. Li'annaha ibadatun mutahhiratun. Kenapa? Karena zakat itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa untuk membersihkan harta seperti itu. Wal kafiru la tahrata lahu ma dama 'ala kufrihi. Dan orang kafir itu mereka tidak mukallaf dengan itu semuanya gitu ya, karena pintu gerbang pertama itu adalah keimanan. Nah, mereka saja tidak beriman, mereka tidak terkenal khitab daripada perintah-perintah zakat itu sendiri. Nah, wa inna man naqulu la tajibu fi malihi zakah wa na'ni annana la nalzimuhu biha hatta yaslama fa innaha la tuqbal minhum. Kalaupun mereka, contoh kemudian ada sebagian orang dari non muslim atau kafir, kalau mereka ingin ikut-ikutan kaum muslimin untuk membayar zakat, apakah amal mereka diterima? La yuqbal, karena syarat maqbulul amal itu adalah karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama dari al-hurriyah, ini berhubungan dengan syarat terkait dengan orangnya, yaitu seorang yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah orang Islam. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Ustaz ketika ada orang muslim yang kemudian keluar dari Islam? Orang yang murtad. Orang yang murtad. Fa in kanat az-zakatu qad wajaba 'alaihi fi hali islamihi fala tasqud anhu birriddah. Kalaupun orang yang murtad tadi itu sudah terkena kewajiban saat beliau masih dalam Islamnya, maka fala tasqud anhu birriddah. Maka kewajiban zakat itu tetap harus wajib dilaksanakan walaupun dia sudah murtad. 'Inda Syafi'i wal Hanabilah. Li'anna haqqun thabata wujubuhu falam yasqut biriddatihi ka gharamatin mutlafah. Jadi seperti itulah para ulama memberikan penjabaran terkait dengan poin-poin ini. Nah,
Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya kita akan membahas tentang hal tajibu az-zakatu fi malis saghir wal majnun. Apakah ada kewajiban ya mengeluarkan zakat ya dari harta anak kecil atau orang yang gila. Ya, anak kecil atau orang gila yang mungkin memiliki harta ya sudah sampai nisab, sudah haul, sudah memenuhi syarat-syarat dari harta tersebut wajib zakat. Apakah ini diwajibkan juga atau tidak? Nah, di sini ada dua pendapat. Ya, yang pertama ya dikatakan oleh Al-Hanafiyah, jadi di kalangan ulama Hanafiyah, ya, qalu li anna zakata ibadah mahdhah kas-shalah. Mereka berpendapat bahwa zakat itu adalah ibadah mahdhah, ya, ibadah wajib seperti halnya salat. Nah, faya taftaqiru ila niyyah was-sabi wal majnun la tatahaqqaqu minha an-niyyah. Jadi zakat ini membutuhkan niat, itu pendapat dari mereka, ya, membutuhkan niat khusus, ya. Dan anak kecil dan majnun itu tidak bisa untuk melakukan hal tersebut, gitu ya, karena memang mereka belum sampai akalnya ataupun memang belum terkena taklifnya, seperti itu. Maka, ya, apakah kemudian ini wajib bagi mereka? Maka dari kalangan yang pertama berpendapat bahwa itu tidak terkenai kewajiban ya bagi harta anak kecil ya ataupun orang yang gila, walaupun mereka memiliki harta yang sesuai dengan nisabnya. Nah, kita lihat pendapat yang kedua. Tajibu zakatu fi malis sabi wal majnun mutlaqan. Nah, ini adalah perkataan atau pendapat dari jumhur ulama. Jadi adalah perkataan Umar, Ali, Abdullah, Ibnu Umar dan Aisyah dan yang lain-lain. Dan dikatakan wala yu'lamu lahu minas sahabati mukhalifun illa riwayah dhaifah. Jadi tidak ada penentang daripada pendapat-pendapat sahabat ini ya daripada sahabat yang lain, gitu ya. Seperti itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini memiliki kesimpulan bahwa harta anak kecil ataupun orang yang gila, gitu ya, ketika mereka memiliki harta sesuai nisab dan haulnya, maka terkena kewajiban zakat. Yang mengeluarkan siapa? Ya walinya, ya walinya. Baik, insyaallah itu sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita akan coba membahas tentang syurutul mal litajibuz zakat fihi. Apa saja sih hukum, apakah saja harta-harta yang kemudian terkenai wajibnya zakat, kan gitu ya. Nah, ada beberapa syarat di sini yang kemudian harus terpenuhi. Yang pertama adalah ayyakuna minal asnaf allati tajibu fiha zakah. Jadi harta-harta yang terkenai zakat wajib ini itu harus dari harta-harta yang memang sudah disebutkan oleh hadis ataupun Al-Qur'an, ya di antaranya adalah emas, ya, perak, kemudian ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ya muncul di abad-abad terakhir ini ada disebut sebagai zakat profesi, bahkan ada zakat tabungan, ya, dan zakat-zakat yang lain. Yang mana pada dasarnya ya semua itu adalah berhadaf atau bertujuan untuk bagaimana untuk membantu mengentaskan ya kemiskinan, kefakiran di tengah masyarakat Islam, sehingga tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambillah harta tersebut dari orang-orang yang kaya berkemampuan, kemudian akan dikembalikan juga untuk kemaslahatan orang-orang muslim yang mungkin kurang mampu. Itu adalah tujuan utama di antaranya. Itu yang pertama ya, berarti harus memenuhi syarat termasuk dalam harta-harta yang wajib dizakati ya. Kemudian yang kedua, syarat daripada harta tersebut adalah ayyuballighan nisab. Ayyuballighan nisab. Jadi harus sampai pada nisabnya. Nisab itu gimana? Nisab itu adalah ukuran kadar tertentu yang kemudian masing-masing harta memiliki ukurannya masing-masing. Contoh ya, emas, zakat emas. Maka emas itu paling tidak harus menyentuh kurang lebih kalau digramkan 85 gram emas. Ya, kemudian nanti bisa dikuruskan dengan rupiah begitu ya, seperti itu. Dikeluarkan berapa? 2,5%-nya. Nanti ada zakat penghasilan, ada zakat profesi ya, atau seperti itu. Ada zakat tabungan, ada zakat pertanian dan sebagainya. Jadi sampai nisabnya, itu syaratnya. Kemudian yang ketiga adalah ayyakuna hadzal mal mamlukan milkan taman. Jadi harta ini memang harus dimiliki oleh orang yang terkenai harta itu. Jadi milik dia.
bukan apa ya, bukan hartanya dipinjami temannya, bukan ya, bukan hartanya bukan miliknya sendiri gitu ya, tetapi adalah harus miliknya sendiri, kepemilikan yang sempurna. Makanya tadi disebutkan bahwa al-abd atau hamba saya itu memang kepemilikannya tidak sempurna. Maka di dalam sebuah hadis, kalaupun disebutkan bahwa kalau ada hamba saya yang dijual oleh tuannya sebelumnya kepada tuan yang baru, dan hamba saya punya harta, maka hartanya itu dimiliki oleh tuan yang baru atau dikelola oleh tuan yang baru. Nah, seperti itu. Baik. Nah, dalil diantaranya kemudian menguatkan ya dari syarat yang ketiga ini adalah kata Allah, khud min amwalihim shadaqatan. Khud, ambillah min amwalihim, dari harta mereka. Berarti harta milik mereka. Shadaqatan, sebagai bentuk sedekah. Nah, sedekah ini nanti turunannya adalah makna zakah juga, seperti itu. Nah, kemudian ada juga di dalam ayat yang lain, fi amwalihim haqqum ma'lum. Jadi di dalam harta mereka itu ada hak yang pasti gitu ya. Untuk siapa itu haknya? Untuk fakir miskin ya, untuk fakir miskin ya, untuk 8 asnaf itu yang memang mereka juga memiliki hak ya di dalam harta orang-orang yang memang mampu ya, seperti itu. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW pun juga disebutkan bahwa innallaha farada alaihim fi amwalihim. Jadi di dalam hadis yang lain Allah juga menyebutkan, memerintahkan untuk kewajiban zakat ini agar ditunaikan ya ketika memang memenuhi syarat ya, syarat dari orangnya yaitu adalah al-hurriyah wal Islam, dia seorang muslim juga. Syarat dari bendanya atau hartanya itu adalah dia harus diantaranya termasuk kategori harta-harta yang wajib dizakati, kemudian sampai pada nisabnya, kemudian dimiliki dengan sempurna. Begitu juga ya ada haul, yaitu sudah sempurna waktu 1 tahun ya ketika harta itu dimiliki, tersimpan ya, kemudian baru kewajiban itu sempurna ditunaikan, harus dilaksanakan. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah boleh orang itu sudah sampai nisab, sudah haul, memenuhi syarat dan rukun daripada zakat itu, kok kemudian tidak mengurai zakat? Maka berhati-hatilah bahwasanya orang yang kemudian ya sengaja ya mengulur zakatnya padahal waktunya sudah jelas itu sudah menjadi waktu kewajiban dia, maka Allah mewanti-wanti kita dengan orang-orang yang menolak itu dengan azab yang pedih. Ya, bahkan dikatakan ya dalam sebuah riwayat hadis lau akhta'tu dari Abi Hurairah, ya, beliau mengatakan, menjabarkan dari Rasulullah SAW bahwa orang memiliki tabungan emas sudah lebih dari minimal 85 gram emas yang wajib dizakati, sudah haul, sudah nisabnya, tetapi dia menolak membayarnya, maka nanti di akhirat emas itu akan dikumpulkan, akan Allah panaskan dengan api neraka. Dan ketika ya emas itu meleleh dengan panasnya luar biasa, dengan panas api neraka, akan disetrikakan, akan ditempelkan di lambungnya, di punggungnya, di sebelah kanan dan kirinya untuk menghadap orang tersebut. Na'udzubillah. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang kewajibannya sama dengan kewajiban sholat. Ya, tidak bisa ditawar-tawar ya, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi intinya itu kesimpulan dari kajian kita di sesi ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.